Hadis ke-14. Bismillahirrahmanirrahim. Arba'un la yudhaha bihinna. Arba'un empat macam la yudhaha, empat jenis atau empat macam la yudhaha yang tidak boleh dikurbankan, tidak boleh dijadikan kurban. Siapa bihinna, ya, hewan kurban. Tidak boleh dikorbankan empat macam hewan kurban ini. Apa itu? Apa saja? Yang pertama al-aura, hewan yang buta sebelah. Al-bayin yang jelas, apa awaruha, buta sebelahnya. Apalagi buta dua-duanya, buta sebelahnya aja nggak boleh. Maka dikonfirmasi ulang ya, dicek lagi benar nggak dia buta. Kemudian yang kedua mal-maridah, hewan yang sakit. Al-bayin yang jelas, maraduha, sakitnya. Ya, dicek hewannya nih, kok diem aja kayak ngantuk, kayak wah, ternyata sakit, maka tidak boleh dijadikan hewan kurban. Kemudian yang ketiga wal arja, dan hewan yang pincang. Albain yang jelas, apa zolauha, pincangnya. Hewan yang pincang. Kan dilihat kakinya pincangnya, apa kesleo, apa patah. Ya kadang-kadang kalau dikumpulkan barang-barang yang lain itu ya mungkin kejepit ya, atau mungkin berkelahi dan lain sebagainya, ini mengakibatkan pincang. Awalnya nggak pincang, maka harus tetap dijaga sampai waktunya penyembelihan. Yang keempat wal ajfa, dan yang kurus, alatila tunqi, yang tidak memiliki sumsum. Ya, kalau kurus ya maksudnya tidak memiliki daging. Ya, hewan yang kurus juga tidak boleh dikurbankan. Kurus kering, digemukkan dulu hewannya, atau jangan-jangan kurus kena penyakit ya. Kemudian hadis ke-15, Anas bin Malik, dari Anas bin Malik, ada Nabi, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena ada siapa Nabi biasanya yudhoki, berkurban beliau, bika ini dengan 2 ekor kambing, ya, gibas. Amlah ini yang bagus keduanya, akarota ini akarona ini yang bertanduk, bertanduk utama mata ya. Kemudian Anas bin Malik di dalam hadis ya Sahih Bukhari dan Muslim, di sana menjelaskan bahwa Nabi biasanya kalau kurban itu 2 ekor kambing gibas. Ya, jadi kurbannya Nabi. Kalau yang di atas itu hitam kekar gitu ya. Kalau di sini ya gemuk bagus kambingnya. Jadi kalau daging domba itu bersih gitu kambingnya. Ya, tanduknya juga bagus. Malah domba itu ada yang sampai tanduknya melingkar itu. Ya, pokoknya dilihat itu sangat menarik. Dan ketika menyembelih wa yusami, Nabi menyebutkan nama Allah, ya, membaca basmalah wa yukabiru, dan bertakbir. Ya, disunahkan membaca basmalah dan bertakbir ketika menyembelih. Nah, ketika menyembelih juga Nabi meletakkan rijalahu, kakinya Nabi, ala sifahi hima, ya, di samping keduanya, maksudnya kedua hewan tersebut ya. Kakinya di samping hewannya, di sebelah, bukan diinjak hewannya ya. Wa fil lafzin, dan di lafaz yang lain, di
hadis yang lain, bisa juga di riwayat yang lain itu lafalnya berbeda. Yaitu zabahahuma biadihi. Nabi menyembelih keduanya biadihi dengan tangannya Nabi sendiri. Artinya menyembelih sendiri, bukan menyembelihnya pakai tangan, ya nyembelihnya pakai alat ya, pakai pisau atau pakai golok. Hadis sahih muttafaqun alaih. Jadi disunahkan pula yang menyembelih hewan kurbannya sendiri. Bahkan Aisyah diriwayatkan satu riwayat itu pernah menyembelih onta sendiri. Ya dibantu dengan yang lain. Artinya dia menyembelih sendiri, nggak nyuruh orang lain. Ya ini hadisnya disunahkannya seperti itu. Ya, boleh nggak dititipin atau disembelihkan orang? Ya boleh, itu hadisnya Ali. Ya, Nabi menitipkan untuk diurusin hewan kurbannya. Jadi Nabi nggak menyembelih, nyembelih Ali dan teman-teman yang lain. Wa fi lafzan, di lafal yang lain, di riwayat yang lain, ya lafalnya berbeda. Ada tambahan yaitu sami naini. Sami naini yang gemuk keduanya. Ini kambingnya bukan saja kambing gibas yang bagus bertanduk tapi juga gemuk ya. Kalau di hadis yang sebelumnya ya kekar gitu ya, hitam kekar. Ini gemuk kambingnya. Artinya kalau kurban itu betul-betul yang terbaik, yang layak ya, yang terbaik yang bisa dipersembahkan. Kemudian wali Abi Awanah, dan bagi Abi Awanah, menurut Abi Awanah di dalam kitab Sohihnya, di dalam kitab Sohihnya, itu kalimatnya bukan saminaini, tapi saminaini, bukan pakai sin, tapi pakai sa. Ya, bil musalsal dengan sa. Badala sin, bukan dengan sin. Ya, atau sebagai gantinya sin. Bukan dengan sin, tapi dengan sa. Samina ini yang mahal keduanya. Ya, sami itu kan harganya. Keduanya berharga, artinya mahal. Dua-duanya itu mahal. Ya, ini sih bisa dibilang otomatis ya. Namanya kambingnya bagus, bersih, tanduknya bagus, gemuk, ya pasti mahal. Otomatis itu ya. Wa fi lafzin, dan di dalam lafal yang lain, yaitu lafal Muslim, di dalam hadis Sahih Muslim maksudnya lafalnya berbeda. Ada tambahan. Wa yaqulu, Nabi berkata atau berdoa atau membaca ketika menyembelih, Bismillah, Wallahu Akbar. Ini sebagai prakteknya wa yusammi wa yukabbiru. Nabi membaca basmalah dan bertakbir, yaitu ketika menyembelih membaca Bismillah, Wallahu Akbar. Ya. Wah, ini berarti kalau lebih dari itu ada yang takbiran, ini bid'ah dong lah, ini jangan terburu-buru ya membid'ahkan sesuatu. Ya, memang secara umumnya ya kalimatnya wa yakabbiru, baca takbir lah pokoknya. Dalam rangka ya membesarkan kalimat Allah di dalam urusan kurban ini. Artinya ini kurban memang betul-betul dipersembahkan untuk Allah atas kebesarannya Allah, ya sebagai tanda syukur kita kepada Allah, ya seperti itu ya, sah-sah saja wallahu alam ya. Ambil takbiran biar nama semangat berkurbannya. Hadis ke-16, Su'an Ali, dan dari Ali bin Abi Thalib, kalau berkata Ali, Amaroni, ya ini, Amaroni perintah kepadaku siapa Nabi SAW, an akwama, agar aku mengurusi ala budnihi, hewan kurbannya Nabi. Saya pernah oleh Nabi ditugaskan untuk ngurusin hewan kurbannya. Ya, ya termasuk menyembelihkan ini. Jadi Nabi nggak menyembelih sendiri, yang nyembelih siapa? Ali di sini ya, panitia kurbannya, kira-kira begitu. Wa an aqas wa an uqasam wa an uqasim qasim. Dan aku eh, diperintahkan, maksudnya wawunya wawu ke atap ya, wa amaroni an uqasima. Ya, uqasimu ada huruf an, jadi an uqasima, an uqassima, agar membagi-bagikan luhumaha, dagingnya kurban, wajuludaha, dan kulitnya kurban, wajilalaha, dan pakaiannya kurban. Jadi ada kan kurban yang bagus itu biasanya dikasih baju, di baju ini dipakaikan kain itu di atas. Nah ini
dibagi-bagikan semuanya, ya kulitnya ya dagingnya. Kepada siapa? Khususnya di sini alal masakin, kepada orang-orang miskin yang didulukan, ya. Kalau di hadis yang lain ya bahkan di penjelasan yang lalu ya kepada siapa saja, ya, yang minta, yang nggak minta, dan seterusnya. Ya intinya di hari itu adalah hari rayanya kaum muslimin, semuanya diharapkan ikut ya bergembira dengan hewan kurban. Wala u'tiyah, dan saya tidak boleh memberikan fi jizaratiha, di dalam ujrahnya, bayarannya, hewan kurban, upahnya kurban, minha darinya, dari hewan kurban, syai'an sedikit pun, syai'an pada sesuatu. Jadi saya tidak diperbolehkan memberi sesuatu apapun minha dari hewan kurban tersebut, baik itu buntutnya, kayak kepalanya, kayak dagingnya, kulitnya, tidak boleh saya berikan sebagai upah, sebagai bayaran ya untuk mengurusi hewan kurban. Nggak boleh tuh. Di panitia kurban ya nggak boleh ngambil ya dagingnya kayak apanya kayak gitu ya. Ini bayaran saya nih, udah bantuin, nggak boleh. Atau tukang jagal juga begitu ya. Kalau mau bayaran ya ada uang khusus ya untuk dibayar. Satu ekor kambing ngurusin umpamanya berapa, kambing, sapi berapa, seperti itu. Jadi yang lain itu ya memang pembagian saja pada umumnya ya. Bisa banyak, bisa sedikit gitu kan, tergantung jumlah orangnya juga yang dibagikan. Tadi sahih muttafaqun alaih. 17 akhir, Anil Bara, dari Bara radhiyallahu anhu, kalau berkata Bara, kalau bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna awwalam ma, pertama kalinya apa-apa, nab nabda'u, yang memulai kita, bihi dengan ma, dengan apa-apa, fi yaumina, di dalam hari kami, di dalam hari kita, haza yang ini, yaitu jadi pertama kalinya sesuatu yang kita mulai di hari ini, di hari kita yang sekarang ini, yaitu hari Adha, adalah satu, anusolia, kita sholat, suma narjia, kemudian kita balik kembali, ya fanel haron, lalu kita menyembelih. Itu urutannya, sholat, sholat kembali ke rumah, ya masing-masing mempersiapkan diri, kemudian baru menyembelih hewan kurban. Jangan dibalik. Maka man, siapa saja, fa'alahu, yang melakukan hal itu, fakoda asoba, sungguh dia telah menjumpai ya sunnatana, pada sunnah kami, sesuai dengan sunnahnya, begitu, nyocoki sunnah, berarti benar. Waman, dan siapa saja, zabah, yang menyembelih qabla, sebelum sholat, kalau sudah menyembelih hewan kurban, fa'inama huwa, maka hewan kurban tersebut, lahmun, hanyalah daging biasa. Ya, koda mau, yang telah dia dahulukan daging tersebut, li ahli, untuk ahlinya, untuk keluarganya. Dia dulukan untuk disembelih untuk keluarganya, ngasih makan ke keluarganya ya. Jadi laisa minan nusuk, laisa, tidak ada apa hewan tersebut ya, atau daging tersebut, minan nusuk, dari daging kurban. Itu bukan daging kurban namanya, fisain, sedikit pun, bukan termasuk kategori hewan kurban, bukan termasuk kategori ibadah kurban sedikit pun. Nah, jadi ya hanya daging biasa saja ya. Jangan sampai keliru ya. Jadi nyembelih kurbannya nunggu orang-orang selesai sholat Idul Adha ya. Ya kira-kira kalau selesai sholat mungkin jam 7, terlalu setengah 8 ya, nyembelihnya jam 8 lah gitu ya. Kira begitu. Baik, sampai sini dulu. Cukupkan sekian. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.